Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniana Putri dengan NIM 2411017. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Secara etimologi, menurut Ibnu Al-Mansur, kata Asy-Syiah dalam bahasa Arab berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Dalam Al-Quran, lafal yang tercabangkan dari sya-ya-a terulang setidaknya 12 kali. Ibnu Al-Jauzi menyebut lafal tersebut secara global diperuntukkan empat makna. Makna yang pertama adalah al-firaq atau golongan. Makna yang kedua adalah keluarga yang senasib. Makna yang ketiga adalah pemeluk agama. Makna yang keempat adalah kesenangan yang berbeda-beda. Doktrin-doktrin Syiah. Yang pertama, imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Saba. Keterangan ini banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab Syiah. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan aswaja. Kelemahan doktrin ini yaitu tidak eksplisit dalam Al-Quran, tidak sesuai dengan praktik awal Islam, dan berpotensi eksklusivisme. Doktrin yang kedua, doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 yaitu Muhammad Al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Dia hidup sampai hari kiamat sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi, namun berbeda dengan Syiah, sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang sembunyi. Secara umum, pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada imam-imam mereka. Kelemahan doktrin ini tidak dapat diverifikasi, menunda solusi umat, dan kontroversi sejarah. Doktrin yang ketiga, Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa, baik secara sengaja maupun lupa. Kelemahan doktrin ini yaitu tidak ada dasar kuat dalam Al-Quran atau Sunnah, menyerupai konsep infalibilitas dalam Kristen, dan tidak realistis secara manusiawi. Doktrin yang terakhir yaitu taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqoya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak paham dalam akidah. Dalam hal ini, salah satu tokoh Syiah terkemuka Al-Mufid menyatakan sebagai berikut,
Taqiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan akidah, serta merahasiakannya terhadap orang-orang yang tidak seakidah, dan tidak minta bantuan mereka dalam hal-hal yang dapat mengakibatkan bahaya, baik dalam urusan agama maupun keduniaan. Taqiyah bagi Syiah bukan sekedar anjuran atau dispensasi ataupun rukhsah, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, Nasir bin Abdillah Al-Qafari mengutip pernyataan dalam kitab Kaif al-Ghita sebagai berikut: apabila telah ditetapkan bahwa taqiyah hukumnya wajib, maka apabila seseorang beribadah tidak sesuai taqiyahnya, ibadahnya batal. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka ia dianggap belum beriman. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka, menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menamakan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Kelemahan doktrin ini yaitu dapat merusak kepercayaan, pintu bagi kemunafikan, dan sulit dibedakan dengan ketidakkonsistenan. Soal yang kedua atau yang terakhir, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Khawarij sendiri secara bahasa adalah bentuk plural dari kata khorijah. Secara bahasa, ia terambil dari lafal khoroja yang bermakna kebalikan dari masuk. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu an. Al-Shahrastani mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum yang ada dalam kitabnya, yang ada dalam Al-Milal wa Al-Nihal. Al-Shahrastani berkata, setiap orang-orang yang menyempal memisahkan diri dari pemimpin yang sah yang sudah disepakati oleh umat dinamakan Khawarij, baik pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin maupun pada masa sudah mereka, yakni masa tabi'in dan para pemimpin lain sepanjang masa. Ibnu Hajar berkata, Khawarij adalah mereka yang mengingkari keputusan tahkim dan membebaskan diri dari keputusan itu. Mereka juga menentang beberapa keputusan Utsman dan zuriyahnya. Mereka juga memeranginya. Apabila ada kelompok Khawarij yang mengkafirkan mereka, maka masuk Khawarij yang ekstrim. Ibnu Hasim al-Andalusi berkata, nama Khawarij juga diperuntukkan bagi orang-orang yang menyerupai sifat mereka, yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan yang serupa dengan akidah Khawarij. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim atau arbitrase. Salah satu doktrin Khawarij adalah orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Hal ini jelas keliru sebab bertentangan dengan banyak dalil seperti hadis. Ada 3 hal yang termasuk pokok iman, yaitu menjaga diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kami tidak mengeluarkannya dari Islam sebab amal atau dosa. Hadis riwayat Bukhari. Mengkafirkan seseorang juga sama saja dengan melabaikan kehalalan darah orang yang dikafirkan, keharuman mensolati, keharuman menikahi, keharuman menguburkannya ke dalam kuburan kaum muslimin, dan menghukuminya kekal di neraka. Oleh sebab itu, ulama sangat berhati-hati terkait masalah takfir.